Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang entity dan atribut yang perlu kita buat dari kasus bengkel ini. Nah, yang pertama kita bisa membuat entity kendaraan. Entity kendaraan ini masuk kategori benda nyata karena ada barang nyatanya, yaitu sepeda motor. Deskripsinya kita membuat kendaraan ini untuk menyimpan data tentang kendaraan yang akan diservis di bengkel. Nah, alasannya untuk dicatat untuk mengetahui kendaraan apa saja yang akan diservis ke bengkel. Atribut yang bisa kita dapatkan dari entity kendaraan ini adalah mechanic ID, merek, nomor polisi, warna, dan tahun. Lanjut, entity kedua yaitu bengkel. Nah, bengkel ini juga kategori benda nyata karena ada bentuk fisiknya. Deskripsinya menyimpan data tentang item, barang, dan peristiwa yang terjadi di dalam bengkel. Dicatat untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di bengkel dan barang yang digunakan. Nah, atribut dari entity bengkel ini adalah ID bengkel, nama bengkel, alamat bengkel, dan nomor telepon bengkel. Selanjutnya, entity dari transaksi, yaitu kategorinya peristiwa. Deskripsinya menyimpan data tentang transaksi yang terjadi dalam bengkel. Dicatat untuk mengetahui proses yang terjadi di bengkel. Atributnya nomor faktur, tanggal, dan total. Keterangannya ketika terjadi pembelian barang dan total harus dicatat, sehingga peristiwa terkait dengan bisnis proses perlu dicatat. Yang selanjutnya adalah entity spare part. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data spare part yang ada. Nah, kategorinya ini benda nyata juga karena spare part itu ada bentuknya, ada benda fisiknya. Deskripsinya menyimpan data tentang item spare part milik bengkel. Alasan dijadikan entity dicatat untuk mengetahui barang yang terkait dengan proses transaksi. Atributnya ID spare part, nama spare part, kuantum, harga. Keterangan ketika mencatat sebuah spare part perlu mencatat ID dan kuantum. Nah, selanjutnya entity pemilik kendaraan. Itu hal ini juga kategori benda nyata. Deskripsinya hanya untuk menyimpan data tentang orang yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Jadi pemiliknya kendaraan yang menserviskan. Alasan dijadikan ini karena dicatat untuk mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Atributnya ID pemilik, nama, alamat, nomor telepon. Jadi keterangan ketika mencatat seorang kendaraan perlu mencatat ID pemilik mekanik dan nomor telepon. Selanjutnya entity pegawai. Entity pegawai ini termasuk juga benda nyata. Deskripsinya catat untuk mengetahui siapa saja yang bertugas saat proses transaksi berlangsung. Jadi adalah pegawai yang ada di bengkel tersebut. Alasan dijadikan entity karena dicatat untuk mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab untuk mengolah proses transaksi. Selanjutnya adalah atribut. Atribut yang ada dari entity ini adalah ID pegawai, nama, alamat, dan nomor telepon. Jika mencatat seorang pegawai perlu mencatat ID pegawai dan namanya sebagai penanda untuk setiap proses transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk nomor 2 yaitu identifikasi entity dari multi value, atribut, dan redundant atribut. Nah, dari entity yang telah kita buat tadi ya ada beberapa yang kita buat menjadi entity baru karena akan menjadi multi value ataupun redundant yang akan terjadi. Jadi kita harus membuat entity baru dari entity sebelumnya. Nah, di sini yang sudah saya temukan yaitu merek. Merek ini jika kita tidak isi atau tidak kita buat entity baru, maka akan terjadi redundansi di
entity kendaraan. Nah, di kendaraan ini kan ada merek. Jadi ketika nanti kita isi dari merek ini manual, yang akan terjadi adalah akan adanya kesamaan merek. Misalkan ada Honda, ada Suzuki maupun yang lainnya, itu nanti ada yang sama isinya. Jadi kita pecah lagi menjadi entity merek. Nah, selain itu, yang kedua yang saya temukan adalah warna. Warna ini juga akan berpotensi adanya redundansi data. Nah, kenapa seperti itu? Karena warna kan jika diisi manual pasti ada sepeda motor yang memiliki warna yang sama. Untuk menghindari redundansi data tadi, kita harus membuat entity baru dengan nama entity warna. Nah, lalu yang terakhir adalah nama spare part. Nah, ini sama seperti yang dua di atas tadi. Jika kita tidak membuat entity yang bernama spare part tadi, kita akan mengalami redundansi data dari entity spare part. Lalu kita memasuki yang ketiga, yaitu atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada yaitu kondisi kendaraan saat sesudah maupun sebelum dari bengkel. Nah, ini yang memungkinkan adalah ketika ada di entity kendaraan. Alasannya tidak dijadikan entity karena menyebabkan multi-valued atribut pada tahun pembentukan, karena di satu pelanggan yang bisa jadi banyak kebutuhan yang akan diperbaiki pada kendaraan. Nah, yang terakhir yang selanjutnya adalah penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Nah, yang pertama ada kendaraan, itu data ID-nya nomor polisi, ya natural karena nomor polisi ini sudah ada sebelum kita menuliskan di notanya, dan ini menjadi primary key. Selanjutnya entity bengkel, pada entity bengkel data ID-nya ada ID bengkel, ini artificial karena ID ini kita tambahkan saat kita menulis di nota, dan ini menjadi primary key juga. Nah, selanjutnya ada nama, yaitu natural karena nama bengkel ini sudah ada sebelumnya, ini menjadi menjadi secondary. Lalu ke entity transaksi, yang pertama manufaktur, ini artificial karena seperti ID bengkel tadi, manufaktur ini juga ditambahkan ketika kita menuliskan di notanya, ini akan menjadi primary key. Selanjutnya ada tanggal, tanggal ini artificial karena berubah saat itu juga menambahkan di nota, ini menjadi secondary key. Selanjutnya ada spare part, pada spare part ini data ID-nya kode spare part, yaitu artificial, ini menjadi primary karena kode spare part ini diisi saat menambahkan ke database-nya. Lalu ada nama, ini natural karena sudah ada sebelum menambahkan ke database, ini menjadi secondary key-nya. Lalu entity pemilik kendaraan, pada pemilik kendaraan ini ada ID pemilik, dia artificial dan menjadi primary key-nya. Lalu ada nama dari pemilik kendaraan, ini natural, menjadi secondary key-nya. Lalu ada pegawai, pada ID pegawai ini ada daftar ID-nya, ID pegawai dan nama. ID pegawai ini artificial karena kita menambahkannya saat mengisikan ke database. Nah, ini menjadi primary key-nya.
Selanjutnya ada nama, ini akan menjadi natural karena nama ini sudah ada sebelum kita tambahkan di database. Nah, ini menjadi secondary key. Nah, selanjutnya kita memasuki nomor 5, yaitu identifikasi relationship antar entity. Yang pertama, bengkel. Bengkel ini memiliki relationship pada pegawai, pemilik kendaraan, dan spare part. Nah, ini pertama pegawai ya. Pegawai ini untuk mendata siapa aja yang bertanggung jawab di bengkel tersebut. Nah, selain itu kita juga relasi dengan pemilik kendaraan, karena untuk mengetahui siapa saja yang sedang menserviskan motornya di bengkel tersebut. Lalu ada juga spare part, karena ini ada data dari bengkel tersebut, data-data stok yang spare part yang ada. Selanjutnya data pegawai. Data pegawai ini memiliki relationship dengan transaksi, karena pada pegawai ini yang bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi di bengkel. Selanjutnya yaitu pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan ini memiliki relationship dengan kendaraan. Jadi kan kendaraan ini yang memiliki pemilik kendaraan ini. Jadi harus ada relasi dari kendaraan kepada pemilik kendaraan. Lalu pemilik kendaraan dengan transaksi. Nah, ini sama dengan pegawai kan dari kedua belah pihak. Jadi pemilik kendaraan juga akan mengetahui transaksi yang terjadi di bengkel tersebut. Nah, selanjutnya entiti kendaraan berrelasi dengan spare part, karena untuk mengetahui apa saja spare part yang telah ditambahkan setelah diservis dari bengkel tersebut. Nah, selanjutnya ada spare part, yaitu spare part dengan transaksi. Nah, ini untuk mengetahui spare part apa dan mengetahui nanti dari harganya tersebut berapa gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pekerjaan yang telah saya kerjakan. Ada yang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.